Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga iman dan imun, insya Allah aman. Ya, semangat selalu anak-anakku. Kita akan membahas tentang kepengurusan jenazah. Yang perlu kita ketahui istilah-istilah dalam kepengurusan jenazah, yaitu kewajiban kita, yaitu untuk memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Adapun istilah taziah yang mungkin kita kenal adalah mengunjungi keluarga yang sedang tertimpa musibah kematian yang bertujuan untuk mendoakan dan memberi semangat. Ziarah adalah mengunjungi makam dengan tujuan untuk mendoakan mayat dan bagi peziarah untuk mengingat kematian. Nah, ini kita akan belajar kenapa kita harus mempelajari ini, karena ini adalah salah satu kewajiban kita bersama, karena kita akan mengalami hal yang sama, karena setiap insan manusia yang hidup pasti akan, yang bernyawa itu akan pasti akan mati. Kita akan membahas tentang umur dan kematian. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan kita bahwa kita akan menyusulnya, cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Ini, jadi kematian adalah salah satunya adalah kiamat kecil, kiamat sugro, dan mudah-mudahan kita semua dalam kematian kita ini pasti mengharapkan semuanya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Adapun sumber hukum Islam yang bisa menjadi dalil daripada pembahasan ini yaitu di dalam Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 8 yang berbunyi, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwasanya nanti kita pasti akan mati, kita akan kembali kepada Allah dan pasti akan ditimbang segala amal yang kita perbuat. Selanjutnya ada dalil di Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 185 yang berbunyi, setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi bahwasannya kehidupan ini hanya sementara. Kalau ada orang bilang mampir ngombe, hanya sebentar saja. Yang kekal itu adalah di akhirat. Adapun dalil daripada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang musyafir. Menjelang kematian setiap manusia mengalami yang namanya syakaratul maut. Ada beberapa yang perlu dilakukan saat kondisi kritis ini, baik kita sebagai keluarga, karib, kerabat maupun orang terdekat. Antara lain mentalkinkan atau menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing dengan lafal Allah saja. Sementara itu ada beberapa langkah yang atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut, yaitu segera mengatupkan dan memejamkan mata karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya, melenturkan persendian agar tidak menjadi kaku dan keras, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuh, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat, menyegerakan seluruh pengurusan jenazah, membayarkan utang-utangnya. Nah, ini adalah salah satu cara kita nanti kalau ada saudara kita ataupun siapapun tetangga kita, hendaklah kita tahu tentang cara yang terbaik atau proses-proses bagaimana agar orang itu bisa meninggal dengan tenang, dengan baik,
dan husnul khotimah tentu saja harapan kita bersama. Pengurusan jenazah adalah mengurus jenazah seorang muslim atau muslimat. Sebagai muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya. Tidak boleh semua itu abai, cuek, masa bodoh. Meskipun hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini kalau bila hanya terdapat satu orang saja maka hukumnya fardu ain. Artinya fardu kifayah ini walaupun memang sudah ada petugasnya, biasanya sudah ada kalau ada di desa-desa itu sudah ada petugasnya yang mengurus segala macam, tetapi kita sebagai umat Islam harus juga mengetahui, jangan sampai kita hanya cuek karena saat ini kita melihat begitu luar biasanya gotong royong masyarakat apabila ada orang keseripahan atau meninggal. Tetapi kalau kita tidak mempelajari tentang kepengurusan jenazah ini, bisa jadi kita di masa depan itu tidak ada orang yang mempelajari kepengurusan jenazah, ya artinya bisa jadi sesuatu hal yang ajaran-ajaran Islam membaikkan ataupun membaguskan orang agar dirumat ataupun dirawat agar bisa diurusi dengan tata cara yang baik gitu, ya artinya bisa jadi ilmu-ilmu itu hilang kan gitu. Nah, jadi itu yang pertama adalah pengurusan jenazah. Yang pertama adalah memandikan. Tentu saja syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama Islam, didapat tubuhnya walaupun hanya sebagian. Ini dibaca ya, bukan karena mati syahid. Kalau mati syahid dalam peperangan itu langsung dikuburkan beserta bajunya. Tapi syarat-syarat orang memandikan jenazah: muslim, berakal, balik, berniat memandikan jenazah, kepribadian jujur, soleh. Nah, ini bisa dibaca ya, hal-hal yang dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, bisa dengan sidar atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, kapas, air kapur. Tata cara memandikan jenazah ini nanti bisa dilihat di video tentang memandikan jenazah, cara-caranya, agar bisa, kalau ini berisi dengan kata-kata nanti bisa dilihat di video. Nah, ini salah satunya dari cara memandikan ini bisa diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha, berkata Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian agak perlu, dan jadikan yang terakhirnya dengan kapur barus wewangian atau yang sejenis, dan bila kalian telah selesai beritahu aku. Ketika kami telah selesai kami beritahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaianlah ini padanya. Maksudnya pakaian beliau ini ya, mengkafani jenazah, menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun para fuqaha ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Yang diketahui bahwasanya kalau laki-laki itu adalah batas minimalnya adalah ini selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, sedangkan batas sempurna dari jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Insyaallah ada, insyaallah ini kalau laki-laki. Kalau perempuan batas sempurnanya adalah 5 lapis yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Nah, ini bisa ini juga diterangkan di dalam hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Zaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah tata cara kalau kita melihat bagaimana orang dikafani. Ini adalah dasarnya adalah hadis-hadis sahih yang ada daripada hadis Rasulullah SAW. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca tata cara mengkafaninya jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, nanti bisa dilihat di video YouTube yang lain. Demikian adalah tema memandikan dan mengkafani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.